Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Novalia dari jurusan Akuntansi Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hardware dan software. Yang hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware sendiri berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang menjalankannya. Komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang paling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada di komputer dengan baik. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama, input device, unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang keempat, stroke device atau unit penyimpanan. Yang pertama itu input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah kita pada komputer. Input device akan memasukkan data dan program dalam komputer, kemudian menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal komputer, dan mengirimkan data yang sudah berbentuk bit ke dalam media penyimpanan data. Maka itu, unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berikut beberapa contoh perangkat keras input yang sering kita gunakan. Yang pertama, keyboard adalah sebuah perangkat input yang berisi tombol tekan di mana penggunaan dapat memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Fungsi keyboard adalah mengetik dan memasukkan data, membantu membuat tulisan, bentuk gambar dan menghapus kata, menggerakkan pointer kursor pada layar monitor. Yang kedua itu mouse. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI, Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol penggulung terletak di tengah, tombol kiri dan tombol kanan. Fungsi mouse adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga itu joystick. Alat ini bisa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Pengguna game akan amat membutuhkan perangkat ini, dikarenakan akan memudahkan mereka melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan oleh penggunaan keyboard dan mouse. Yang keempat, scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin hasil scanner dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Yang kelima itu mikrofon. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau mendengarkannya. Dengan mikrofon kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Yang keenam, kamera digital. Kamera juga termasuk media input berupa gambar diam. Dengan media input ini kita dapat mengambil dan mengolah foto. Yang kedua yaitu process device. Unit pemrosesan yang berada dalam komputer sentral processing unit
CPU merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. 3 unsur penting dalam CPU yaitu: yang pertama, primary storage adalah ukuran besarnya prosesor atau biasa disebut dengan main memory. Arithmetic logic unit adalah suatu alat yang bertugas melakukan perhitungan dalam komputer. Yang ketiga, control unit adalah merupakan suatu alat pengontrolan yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis data, waktu pemasukan, dan tempat penyimpanan di dalam primary storage. Komponen perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam proses device diantaranya: yang pertama, prosesor. Komponen ini adalah komponen yang paling penting dikarenakan prosesor ini berfungsi sebagai unit sistem untuk memproses data. Prosesor ini otak dari komputer atau biasa disebut CPU yang bertugas sebagai pusat pemrosesan data. Yang kedua, memori. Memori adalah alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Semakin besar kapasitas memori yang digunakan, maka semakin banyak data maupun perintah yang digunakan. Yang ketiga, kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Yang keempat, power supply adalah kotak tegangan listrik yang menempel pada bagian belakang setiap casing. Pada bagian belakang setiap casing memiliki beberapa kabel power yang akan disambungkan ke komponen hardware dalam casing. Fungsinya mengubah tegangan AC menjadi DC. Yang ketiga itu pengertian output device, unit keluaran. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Jenis-jenis output device adalah: yang pertama, hard copy device, alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras, misalnya kertas atau film. Hard copy device bersifat permanen dan lebih portable. Contoh, printer, plotter, dan alat mikrofon. Yang kedua, soft copy device, alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh, video display, flat panel, dan speaker. Yang ketiga itu drive speaker atau driver, alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media, misalnya magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda, yaitu sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Yang keempat, storage device. Media storage adalah materi fisik tempat komputer menyimpan data, instruksi, dan informasi. Kapasitas adalah jumlah bit yang dapat disimpan oleh sebuah storage. Storage adalah hardware komputer yang merekam atau mengambil data dari media storage. Media penyimpanan terbagi menjadi dua, antara lain primary storage device atau media penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah memori atau RAM. Memori atau RAM dapat menyimpan data yang akan diartikan dan dieksekusi dengan prosesor. Yang kedua, secondary storage device atau media penyimpanan sekunder, merupakan media yang digunakan untuk menyimpan data di luar memori untuk komputer. Media penyimpanan sekunder ini secara teknis memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, serial sequential access storage device adalah sebuah perangkat simpanan yang bekerja membaca data secara urut dari awal sampai akhir tanpa ada kemungkinan melewati bagian tertentu. Contohnya, magnetic tape, punched card, dan paper tape.
Yang B, Direct Access Storage Device, adalah sebuah perangkat simpan yang dapat bekerja, membaca, atau menulis secara langsung di tempat yang dikehendaki. Contohnya magnetic disk dan optical disk. Yang kedua yaitu B, Software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer. Dalam menjalankan pekerjaannya, perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama operating system, aplikasi atau program, bahasa pemrograman. Yang pertama itu operating system, adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari operating system yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. Operating system ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi, ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke operating system terlebih dahulu. Baru kemudian oleh operating system disampaikan ke hardware. Misalnya, kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut akan disampaikan ke operating system dahulu, baru kemudian oleh operating system disampaikan ke printer. Contohnya itu seperti iOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua itu program aplikasi. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya adalah: yang pertama, pengolahan kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft Word, OpenOffice, Printer. Yang kedua itu pengolah angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya Microsoft Excel, OpenOffice, Lotus. Yang ketiga itu pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Macromedia. Yang ketiga. Yang keempat, pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar dan foto. Contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop. Yang ketiga itu bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi pengguna. Aplikasi ini bisa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa programmer antara lain: yang pertama, assembler atau perakit, merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa rakitan atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin. Dengan bahasa simbolik, masing-masing kode operasi mesin tidak ditulis dengan suatu kode simbolik tertentu yang disebut dengan mnemonik. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik disebut dengan program sumber, dan hasil terjemahannya dalam bentuk bahasa mesin disebut dengan program objek. Yang kedua, compiler. Menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler dan menghasilkan dengan program objek. Yang selanjutnya di link sehingga menghasilkan file SPS. Contohnya itu perangkat lunak seperti ini adalah Pascal. Yang ketiga, interpreter. Menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya, sehingga bisa dihasilkan program